Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Santriani Saka, NPM 20201102, kelas 2020F. Saya akan menjelaskan tentang ekologi dan lingkungan, populasi dan komunitas. Yang pertama bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Ekologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lain dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Namun tidak sedikit dari manusia yang sadar akan pentingnya menjaga alam, sebagaimana telah dipahami bahwa alam merupakan tempat manusia untuk hidup dan berkembang biak. Hubungan manusia dengan alam saling keterkaitan. Dari alam manusia mendapat penghidupan, dan tanpa dukungan dari alam manusia dan makhluk lainnya akan terancam. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Keberadaan suatu komunitas tertentu hidup pada suatu tempat tertentu disebabkan adanya lingkungan abiotik yang sesuai, di mana terjadi interaksi antara komunitas-komunitas. Yang ke B, rumusan masalah. Apa yang dimaksudkan dengan ekologi dan lingkungan? Yang kedua, bagaimana hubungan ekologi dan lingkungan? Ketiga, apa yang dimaksudkan dengan populasi? Yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan komunitas? Bab 2, pembahasan. Yang pertama, ekologi dan lingkungan. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari kata oikos atau rumah tangga, dan logos berarti ilmu, yang diperkembangkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman, Ernst Haskell. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Pada hakikatnya, organisme dibangun dari sistem-sistem biotik yang terjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme-organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi lingkungan, merupakan penalahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ke B, populasi. Pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut, sedangkan populasi yang dimaksud dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. B, sifat populasi. Beberapa sifat populasi yang penting
berkenan dengan ekologi, yaitu pertumbuhan populasi dan kecepatan populasi. Sifat dinamis populasi yang mendasar adalah tumbuhan, yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Apabila populasi yang individu-individu anggotanya bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif hanya dapat diisi oleh keturunannya, misalnya kelahiran atau natalitasnya yang harus terjadi. Ukuran populasi. Ukuran populasi tumbuh dan hewan di suatu tempat tertentu atau kerapatan populasi biasanya tergantung dari migrasi. C. Komunitas. Definisi komunitas. Clemens mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologi langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. B. Struktur komunitas. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Semua populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas seperti semua tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme. C. Contoh komunitas. Yang pertama, tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua, komunitas hutan tropis basah. Yang ketiga, komunitas burung pemakan biji-bijian di sawah. Keberadaan suatu komunitas tertentu hidup pada suatu tempat tertentu disebabkan adanya lingkungan abiotik yang sesuai di mana terjadi interaksi antara komunitas-komunitas. D. Macam-macam komunitas. Yang pertama, komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, pasir, dan kolam. Yang kedua, komunitas akuatik. Sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan, padang rumput, padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, dan kebun raya. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana, pemberian nama itu dengan menunjukkan bagaimana wujud komunitas seperti padang rumput, pantai pasir, lautan, hujan jati. Namun, nama tersebut menunjukkan bentuk dan wujud komunitas secara keseluruhan. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain dan mengembangkan keturunan secara bebas. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologi langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Berikut saran. Kita harus selalu menjaga dan merawat lingkungan kita agar tidak tercemar dari polusi dan tidak boleh membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita sehat dan tetap terjaga. Terima kasih.